Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang kemajuan seleksi. Kemajuan seleksi adalah selisih antara rata-rata generasi setelah diseleksi dengan rata-rata generasi sebelum diseleksi. Berikut adalah persamaannya. Kemajuan seleksi sangat penting bagi kegiatan pemulihan tanaman karena nilai kemajuan seleksi merupakan salah satu indikator apakah kegiatan seleksi yang telah kita lakukan itu berhasil atau tidak. Untuk menghitung kemajuan seleksi, kita tidak boleh hanya menanam populasi hasil seleksi saja. Kenapa? Karena khawatir adanya pengaruh lingkungan. Misalkan, saat generasi hasil seleksi kita ini sangat bagus, itu jangan-jangan bukan karena genetiknya, tapi karena lingkungannya sedang sangat mendukung. Tidak ada hama penyakit, airnya cukup, dan lain-lain. Atau kebalikannya, generasi hasil seleksi kita ternyata tumbuhnya tidak bagus. Itu jangan-jangan bukan karena genotipnya, tapi karena kondisinya tidak optimum, tidak ada air, lupa memupuk, serangan hama penyakit, dan yang lain-lainnya. Oleh karena itu, untuk menghitung kemajuan seleksi, maka kita selain menanam populasi hasil seleksi kita, juga harus menanam populasi yang sebelum diseleksi sebagai pembanding di saat bersama-sama di lokasi yang sama. Jadi ditanam secara bersamaan hasil setelah seleksi dan sebelum seleksinya. Sekali lagi, hal ini bertujuan untuk mengurangi pengaruh lingkungan. Nilai kemajuan seleksi dapat dilakukan dengan menghitung selisih antara rata-rata setelah diseleksi, kasus saat ini adalah F3-nya, dengan rata-rata sebelum diseleksi, kasus dalam hal ini adalah F2-nya. Misalkan kita diminta menghitung kemajuan seleksi tinggi tanaman. Terlihat bahwa pada generasi F2 atau sebelum diseleksi, tinggi tanamannya masih lebih beragam, sangat beragam ini. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang pendek. Sementara setelah diseleksi, di F3-nya terlihat tinggi tanamannya lebih beragam. Ada yang tinggi, ada yang sedang. Nah, misalkan rata-rata generasi F3 ternyata 152 cm. Sementara yang F2 rata-ratanya adalah tingginya 112 cm. Maka nilai kemajuan seleksi adalah selisih diantaranya, yaitu 40 cm. Ternyata nilai kemajuan seleksi dapat kita duga tanpa kita harus menanam populasi hasil seleksi. Kalau contoh yang tadi tanpa harus menanam populasi F3-nya. Bagaimana caranya, Pak? Jadi ternyata nilai kemajuan seleksi dapat kita duga dengan mengalihkan nilai diferensial seleksi dengan heritabilitas arti sempit. Sekali lagi, nilai duga kemajuan seleksi atau G dapat dicari dengan mengalihkan nilai diferensial seleksi S dengan nilai heritabilitas arti sempitnya. Untuk nilai heritabilitas arti sempit telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Sehingga pada kesempatan ini kita akan lebih mendalam belajar tentang nilai duga kemajuan seleksi dan nilai diferensial seleksi. Ternyata nilai diferensial seleksi dapat diduga dengan dua pendekatan. Yang pertama, nilai diferensial seleksi dapat dihitung dengan mengalihkan intensitas seleksi dengan simpangan baku atau standar deviasi dari populasi yang sedang kita seleksi. Sehingga rumus G-nya menjadi demikian. Untuk pendekatan yang kedua, ternyata diferensial seleksi dapat dihitung dengan cara menghitung selisih antara rata-rata individu terseleksi dengan rata-rata populasi yang diseleksi. Sehingga nilai duga kemajuan seleksinya menjadi demikian. Sekali lagi, pada kesempatan ini akan lebih banyak dibahas tentang nilai duga kemajuan seleksi dan nilai diferensial seleksi. Baik, sebagai latihan yang pertama, misalkan dalam sebuah praktikum dasar pemulihan tanaman ditanam populasi 6 generasi. Ada parental 1-nya, parental 2-nya, F1-nya, F2-nya, backcross 1, backcross 2, persilangan tanaman anonim. Nah,
Untuk tetua P1-nya adalah tanaman anonim berbatang tebal namun pendek. Sementara untuk P2-nya adalah tanaman anonim berbatang tipis tetapi tinggi. Nah, idiotipe yang diinginkan adalah tanaman anonim yang batangnya tebal tetapi tinggi. Nah, kemudian mahasiswa diminta melakukan pengamatan. Hasilnya ternyata adalah sebagai berikut. Ini adalah performa tanaman anonim. Sementara angka di bawahnya adalah tinggi tanamannya. Ada yang 180 cm, ada yang 200, ada yang sampai hanya 70 cm. Selain tinggi tanaman, juga diamati tebal batangnya. Ada yang 7 cm, ada yang 10, ada yang sampai 13 cm. Ternyata praktikan juga ini melakukan perhitungan, yaitu ternyata rata-rata tinggi tanaman dari populasi F2 ini adalah 140 cm. Sementara tebal batangnya adalah 9 cm. Untuk populasi yang lainnya itu tidak ditampilkan pada slide ini karena terbatas. Nah, ternyata praktikannya sangat aktif karena mereka juga ternyata menghitung nih nilai ragam dari karakter tinggi tanaman dan tebal batang dari 6 generasi ini. Dari mulai generasi P1, P2 sampai B cross 2 telah dihitung nih nilai ragamnya nih untuk kedua karakter ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tentukan nilai heritabilitas arti sempitnya, kemudian nilai diferensial seleksinya atau S, dan nilai duga kemajuan seleksinya atau G pada karakter tinggi tanaman. Untuk karakter tebal batang itu nanti tugas sendiri-sendiri ya. Nah, untuk melakukan hal ini kita menggunakan misalkan persentase seleksinya 10%. Artinya apa? Artinya dari populasi total F2 ini kita diminta menseleksi 10%-nya. Misalkan ada 200 tanaman, maka 10%-nya kita menseleksi atau mengambil sekitar 20 tanaman. Berdasarkan soal latihan tadi, yang pertama kita diminta untuk menghitung nilai heritabilitas arti sempit atau HNS. Untuk menghitung nilai HNS dibutuhkan informasi komponen ragam. Nah, hasil pengamatan dari soal tadi telah dilaporkan nilai ragam untuk karakter tinggi tanaman dan tebal batang untuk populasi baik P1, P2 sampai B cross dengan P2. Nah, pada kesempatan ini kita hanya menghitung nilai HNS untuk karakter tinggi tanaman. Mari kita ingat-ingat kembali, rumus untuk menghitung heritabilitas arti sempit atau HNS adalah ragam aditif dibagi dengan ragam fenotipe dikali 100%. Yang pertama, mari kita cari nilai ragam fenotipenya sendiri. Ragam fenotipe adalah ragam dari populasi yang masih bersegregasi. Nah, sama dengan ragam populasi F2, yaitu nilainya 2059. Ini ragam dari F2 adalah 2059. Kemudian, untuk ragam aditif, itu dapat kita duga dengan cara ragam populasi F2 dikali 2, kemudian dikurangi penjumlahan dari ragam B cross dengan P1 dan ragam BCP2. Sehingga nilai ragam aditif adalah sebagai berikut dan nilainya 1218. Nah, setelah kita dapat nilai ragam fenotipe dan ragam aditifnya, maka nilai HNS adalah 1218 dibagi 2059 dikali 100%. Nilainya adalah HNS-nya 59,15%. Karena nilainya di atas 50%, maka nilai HNS ini tergolong tinggi. Sehingga seleksi untuk karakter tinggi tanaman pada populasi ini dapat dilakukan pada generasi awal, yaitu generasi F2. Berikutnya kita diminta menghitung nilai
diferensial seleksi atau S dan nilai kemajuan seleksi atau G. Nah, dari soal dan dari jawaban sebelumnya, kita mendapatkan informasi tentang tinggi tanaman dari populasi F2. Populasi F2 sekali lagi adalah populasi yang sangat beragam. Kenapa? Karena pada populasi F2 ini umumnya terjadi segregasi paling maksimum. Kita lihat tinggi tanamannya dari mulai 70 cm sampai dengan 200 cm. Dari soal juga ternyatakan bahwa persentase seleksi yang akan kita gunakan adalah 10%. Sementara dari jawaban pertanyaan sebelumnya diinformasikan bahwa nilai HNS atau heritabilitas arti sempit adalah 59,15%. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan dari soal latihan kita. Kita diminta menghitung nilai diferensial seleksi. Nilai diferensial seleksi atau S ini dapat dihitung dengan mengalihkan nilai intensitas seleksi dengan simpangan baku atau standar deviasi dari populasi yang akan kita seleksi. Yang akan kita seleksi adalah populasi F2 ini. Nah, mari kita cari nilai simpangan bakunya terlebih dahulu. Berdasarkan nilai yang kita tampilkan di sini, ternyata rata-rata tinggi tanaman dari populasi F2 kita adalah 140 cm dan nilai simpangan bakunya atau standar deviasinya adalah 45,4. Sehingga kita sudah dapat nih nilai simpangan bakunya. Nanti tinggal kita pindahkan saja. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan nilai intensitas seleksinya? Sebenarnya nilai intensitas seleksi ini sangat terkait dengan nilai persentase seleksi yang kita gunakan. Semakin tinggi persentase seleksi yang kita pakai, ya, maka semakin kecil nilai intensitas seleksinya. Kita lihat di sini. Ketika persentase seleksinya 0,3, maka intensitas seleksinya 3. Tetapi ketika kita gunakan persentase seleksi 50%, maka nilai intensitas seleksinya hanya 0,8. Karena dari soal kita menggunakan persentase seleksi 10%, maka nilai intensitas seleksinya adalah 1,76. Sehingga nilai diferensiasi seleksi kita adalah 1,76, ya, intensitas seleksinya ini 1,76 dikalikan dengan 45,4 nilai simpangan bakunya. Dan nilai S atau diferensial seleksinya adalah 79 cm. Berikutnya, mari kita cari nilai duga kemajuan seleksinya. Nilai duga kemajuan seleksi dari rumus slide sebelumnya adalah diferensial seleksi dikali dengan HNS. Nilai diferensial seleksinya sama dengan 79 cm. Sementara nilai HNS-nya sama dengan 59,15%. Sehingga nilai duga kemajuan seleksi kita adalah 46,73 cm. Ini adalah dugaan nilai kemajuan seleksi. Nah, berdasarkan hal ini, maka kita dapat meramalkan tinggi tanaman F3 kita, ya, atau meramalkan tinggi tanaman pada generasi F3 adalah 140 cm, ya, tinggi tanaman awalnya ditambah dengan nilai kemajuan seleksinya 46,73, sehingga pada generasi F3 diduga tinggi tanaman anonim kita adalah 186,73 cm. Berikutnya kita akan kembali menduga nilai diferensial seleksi dan nilai duga kemajuan seleksi, tapi menggunakan pendekatan diferensial seleksi yang kedua. Nah, kembali lagi berdasarkan soal dan jawaban sebelumnya, diperoleh informasi tentang tinggi tanaman populasi F2, ya, ada yang 180, 70, 200 cm, dan diperoleh juga informasi tentang persentase seleksi sebesar 10%. Kemudian juga dari jawaban pertanyaan heritabilitas diperoleh bahwa nilai HNS
dari soal kita adalah 59,15%. Nah, mari kita kembali lagi ke soal latihan kita. Nah, kita diminta menghitung nilai dari diferensial seleksi menggunakan pendekatan yang kedua, yaitu selisih antara rata-rata individu terseleksi ya dikurangi dengan rata-rata populasi yang diseleksi. Nah, yang pertama, mari kita cari dulu rata-rata dari populasi yang akan diseleksi, yaitu rata-rata tinggi tanaman dari populasi F2. Berdasarkan data ini, diperoleh informasi bahwa rata-rata tinggi tanaman populasi F2 adalah 140 cm, sehingga nanti kita tinggal pindahkan saja ke rumus ini. Ya, sekarang bagaimana cara mendapatkan rata-rata individu terseleksi? Nah, jadi berdasarkan persentase seleksi yang kita gunakan yaitu 10%, maka 10% dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, ada 16 populasi F2. Maka 10% dari 16 tanaman adalah 1,6. Kalau saya bulatkan adalah 2 tanaman. Jadi, berdasarkan persentase seleksi 10%, kita hanya boleh menseleksi sebanyak 2 tanaman saja dari populasi F2 ini. Karena tadi di awal idiotipenya adalah mendapatkan tanaman yang tinggi dan tebal batang yang besar, maka saya memilih tanaman ini dan tanaman itu. Nah, mari kita lihat rata-rata untuk tinggi tanaman ini dan tanaman itu adalah 180 cm. Jadi rata-rata tinggi tanaman individu terseleksi adalah 180 cm. Maka sekarang kita masukkan saja ke rumus diferensial seleksi. Maka diferensial seleksi sama dengan 180 cm, ini nilai individu terseleksi ya, 180 cm dikurangi dengan 140 cm, rata-rata populasi yang diseleksi. Nilainya adalah 40 cm. Setelah kita tahu nilai diferensial seleksinya, mari kita cari nilai duga kemajuan seleksinya atau G. G adalah diferensial seleksi dikali heritabilitas arti sempit. Maka diferensial seleksinya adalah 40 cm dikali dengan nilai heritabilitasnya 59,15%. Ini dari jawaban soal kita yang pertama tadi ya. Sama dengan nilai dua kemajuan seleksinya adalah 23,66 cm. Sehingga kita bisa menduga nanti tinggi tanaman pada generasi F3 ya pada musim berikutnya adalah tinggi tanaman populasi F2 140 cm ditambah dengan nilai kemajuan seleksinya 23,66. Jadi tinggi tanaman pada generasi F3 kita ramalkan sebesar 163,66 cm. Berdasarkan hasil tadi, ternyata terdapat perbedaan nilai diferensial seleksi menggunakan pendekatan intensitas seleksi ya dengan nilai diferensial seleksi menggunakan selisih rata-rata individu terseleksi dengan populasi yang diseleksi. Dengan menggunakan pendekatan satu ini, nilai diferensial seleksinya 79 cm, sementara menggunakan pendekatan yang kedua ini sebesar 40 cm. Mohon direnungkan pertanyaan berikut ini. Mengapa nilainya berbeda antara pendekatan yang satu, pendekatan yang kedua untuk diferensial seleksi? Kemudian, jadi sebaiknya menggunakan yang mana? Ya, silakan direnungkan sambil menunggu berbuka puasa. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.